Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk sekali lagi menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah. Dan sebelumnya alhamdulillah kita juga menjalankan puasa Ramadan yang juga merupakan kewajiban kita semuanya. Kemudian tak lupa salawat serta taslim kita kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Masya Allah kita mendengarkan hafalan adik kita, Masya Allah, yaitu dari surat Abasa. Tentunya jamaah sekalian, mari kita didik anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya siapa yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, surat yang dibacakan tadi, surah Abasa, itu adalah salah satu surat yang banyak pelajaran yang dapat kita petik. Jadi Abasa itu jamaah sekalian, kalau kita artikan bermuka masam. Surat ini jamaah sekalian adalah surat yang turun untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini diturunkan untuk menegur Rasulullah SAW atas satu perbuatan, yaitu perbuatan abasa, itu bermuka masam. Apa maksudnya jemaah sekalian? Jadi ayatnya adalah abasa wa tawalla. Abasa, dia Rasulullah SAW bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, yaitu ketika datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Au yazzakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia ingin mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istagna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, fa antalahu tasadda, maka engkau memberi perhatian kepadanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini jemaah sekalian adalah salah satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu sibuk dalam mendakwahi petinggi-petinggi Quraisy. Jadi Rasulullah tersibukkan dalam dakwah kepada Sayyidu Quraisy, penghulu-penghulunya Quraisy. Ya, disebutkan seperti di dalam satu riwayat, baina Rasulullah SAW yunaji Utsbah bin Rabi'ah wa Jahal. Ya, Rasulullah ketika itu sedang mendakwahi Utsbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal, ya ini gembong-gembongnya Quraisy, petinggi-petingginya. Faqbala ilaihi rajulun na'ma. Ya, jadi Rasulullah sedang sibuk mendakwahi petinggi kaum, ingin supaya mereka masuk Islam. Tiba-tiba datang seorang yang buta. Disebutkan namanya jemaah sekalian adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, jadi ini seorang sahabat Rasulullah yang buta. Ingin bertanya sesuatu tentang perihal dalam agama. Tapi kemudian Nabi SAW karena beliau sibuk, ya ketika ditanya sama sahabat yang buta ini, ya beliau menampakkan muka masam dan berpaling. Ya, berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum ini. Ya mungkin menganggap, ya namanya juga manusia, ya kalau petinggi kita akan lebih berikan perhatian, ya, daripada mungkin yang jelata. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau tampak tidak terlalu menggubris atau tidak terlalu memperhatikan apa yang ingin ditanyakan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, maka kemudian jemaah sekalian, turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Abasa wa tawalla, teguran jemaah sekalian. Ya, ini seandainya Rasulullah SAW saja manusia terbaik bisa ditegur oleh Allah SWT, maka bagaimana kita ini? Ya, maka bagaimana kita ini yang suka membeda-bedakan? Ya, kalau mungkin orang kaya, pejabat, ya, dikasih porsi yang besar. Ya. Kalau jelata, fakir miskin,
tidak dianggap. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam agama kita, agama Islam, tidak ada beda. Tidak ada beda. Status kita di hadapan Allah SWT itu semua sama. Kaya, fakir, pejabat, rakyat jelata, orang Indonesia, orang Mekah, keturunannya Rasulullah, bukan keturunannya Rasulullah, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan. Rasulullah, tentu jamaah sekalian, Rasulullah melakukan hal ini karena ada niat baik. Karena yang didakwai ini adalah petinggi. Kalau petinggi ini sudah masuk, tentu akan ikut masyarakatnya. Maka sebenarnya Rasulullah juga melakukan perbuatan yang baik. Ya. Tentu lebih luar biasa kalau yang masuk langsung ketua kaumnya. Ya, karena itu akan ikut masyarakat di bawahnya. Maka hal yang dilakukan oleh Rasulullah ya, telah benar, ya, tapi kemudian ada sedikit ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena seakan-akan menghiraukan satu orang yang mungkin tidak memiliki status derajat yang tinggi di hadapan masyarakat. Ya, karena beliau adalah seorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, maka ini jamaah sekalian satu pelajaran buat kita semuanya. Ya, kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya, artinya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Para salaf soleh jamaah sekalian, itu mereka tidak pernah iri dengan orang yang kaya. Orang yang bergeliman dunianya, mereka tidak pernah iri. Mereka mengatakan, biarlah kita kalah dalam masalah dunia, tapi akhirat jangan sampai kamu kalahkan. Itu motivasi mereka. Kalau dunia kalah, tidak apa-apalah, karena dunia ini kita akan tinggalkan. Tapi jangan sekali-kali saya kalah darimu dalam perkara akhirat. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah SWT. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau dunia, maka justru berlomba-lomba dalam dunia, inilah yang ditakutkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Dan inilah yang kayaknya fenomena di zaman kita ini. Perlombaannya dalam masalah dunia. Padahal Nabi SAW bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum." Bukanlah kefakiran yang aku takut bagi kalian. Walakin akhsha an tubsata lakumud dunya. Tetapi aku justru takut kalau dunia itu dibukakan kepada kalian. Fatanafasuha kama tanafasal umam. Kemudian kalian berlomba-lomba dalam dunia sebagaimana umat terdahulu lomba-lomba juga dalam dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kalau kalian sudah berlomba-lomba dalam masalah dunia, kalian akan binasa seperti mereka juga binasa. Apa dunia apa yang tidak Allah bukakan di zaman kita ini? Ya, beritahukan kepada kami apa kenikmatan dunia yang Allah tidak bukakan di zaman kita ini. Tidak ada, semuanya sudah. Bandingkan rumah kita dengan rumahnya Nabi SAW. Bandingkan kendaraan kita dengan kendaraannya Nabi SAW. Bandingkan pakaian kita dengan pakaiannya Rasulullah SAW. Jauh, kita lebih mewah. Tapi kemudian itu justru bisa menjadi bencana buat kita ketika kita silau dengan
hingar-bingar dunia. Ya, dan ini tampaknya fitnah yang sangat besar di akhir zaman ini. Orang banyak yang korupsi. Terbaru ini apa itu? Pertamax. Ya. Apa dikejar itu? Dunia itu. Kenapa bisa curang? Itu semua untuk mengejar dunia. Ya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Ya, itu bisa membinasakan kalian sebagaimana umat terdahulu bersaing-saing dalam dunia, binasa juga. Allahul musta'an. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, tentu kita bisa mencari harta dunia, tapi itu untuk kebaikan dengan cara yang halal. Jangan dengan cara yang haram untuk foya-foya dan maksiat. Kita tutup jamaah sekalian satu pelajaran lainnya dari Abasa ini, surah Abasa, yaitu disebutkan kalau tidak salah ya dari Aisyah istri Rasulullah SAW. Beliau katakan apa? Bahwa ini surah Abasa menunjukkan sifat amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah SAW itu tidak amanah, maka akan disimpan ini, tidak disampaikan ini surah Abasa. Ya, beliau tidak akan sampaikan ke manusia karena isinya adalah teguran kepada beliau. Ya, tentu kan bisa saja ya sebagai mungkin sifat manusia malu ditegur. Kalau Rasulullah itu adalah seorang yang tidak amanah, mungkin ini tidak disampaikan, disimpan saja. Ya, tapi Rasulullah adalah al-amin, ya, orang yang amanah, ya, sehingga apapun wahyu yang Allah turunkan semua telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahaikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.